Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-21 berdasarkan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Masuk melalui pintu yang sempit. Pernah diceritakan tentang sebuah kota yang penduduknya tidak pernah takut akan Allah. Mereka hidup seolah-olah Allah tidak ada. Kejahatan merajalela. Pada suatu hari, seorang saleh datang dan tinggal di kota itu. Setiap hari, dia berdoa dan berkhotbah untuk pertobatan kota itu. Tetapi, tidak seorang pun yang mendengarkan beliau. Melihat keadaan itu, Allah pun berniat untuk membinasakan kota itu. Namun sebelum itu, dia mengirimkan seorang malaikat ke kota itu untuk membuat penyelidikan tentang situasi sebenarnya dari kota itu. Ternyata keluhan tentang kota itu memang benar. Malaikat itu melaporkan orang-orang di kota itu hidup seolah-olah Allah tidak ada dan hidup sesuka hatinya sehingga kejahatan merajalela. Tetapi ada seorang yang saleh yang selalu berbuat baik, berdoa dan berpuasa untuk pertobatan orang-orang itu. Beberapa waktu kemudian, orang-orang di kota itu merasa terganggu dengan kehadiran orang saleh itu. Oleh sebab itu, pada suatu malam, mereka menculik dia dan membunuhnya. Kota itu bertambah jahat dan Allah semakin marah. Maka dia tetap pada rencananya untuk menghancurkan kota itu. Namun kemudian datang laporan dari malaikat yang diutus Allah. Keadaan kota itu kurang lebih sama seperti sebelumnya. Namun ada beberapa hal aneh terjadi. Apa yang telah dilakukan oleh orang saleh itu ternyata mempengaruhi beberapa tetangganya dan beberapa keluarga. Mereka kini perlahan-lahan mengikuti teladan orang saleh itu. Mendengar laporan itu, Allah membatalkan niatnya untuk menghancurkan kota tersebut. Dia berkata, sekalipun kota itu jahat, saya tidak akan menghancurkannya, karena ada beberapa orang baik yang hidup di kota itu. Siapa tahu orang-orang itu bisa mempengaruhi orang-orang lain untuk menjadi baik, dan orang-orang lain lagi mempengaruhi orang-orang lain lagi, sehingga seluruh kota bisa berubah menjadi kota yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, salah seorang pendengar Yesus bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Berapa orangkah yang akan diselamatkan?" Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikannya sebuah peringatan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab banyak orang yang berusaha akan masuk tetapi tidak dapat. Pintu yang sempit yang dimaksudkan oleh Yesus adalah perbuatan-perbuatan baik atau keutamaan-keutamaan Kristiani. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik atau keutamaan-keutamaan Kristiani memang tidak gampang. Untuk berlaku jujur dan adil memang tidak gampang. Untuk memperjuangkan kebenaran memang tidak gampang. Untuk mengikuti suara hati memang tidak gampang. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih memang tidak gampang. Ketika Yesus menyampaikan wejangan ini, orang-orang Yahudi terkejut. Soalnya mereka mengira bahwa sebagai bangsa terpilih, mereka otomatis masuk surga. Namun Yesus mengingatkan mereka untuk tidak boleh lengah. Kelahiran mereka sebagai bangsa terpilih tidak memberikan jaminan. Mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Hanya dengan cara itu, mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, orang saleh dalam cerita tadi telah berusaha untuk masuk melalui pintu yang sempit. Ketika di tengah kejahatan kota itu, dia menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Demikian pula beberapa tetangga dan keluarga
yang telah mengikuti teladan orang saleh itu. Mereka juga berhasil memasuki pintu yang sempit ketika mereka berhasil meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan memulai kehidupan baru yang lebih berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebetulnya setiap kali kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka kita telah memasuki pintu yang sempit. Dengan itu, kita telah menghimpun modal untuk membeli karcis supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ketika pada akhirnya kita telah memiliki karcis untuk masuk melalui pintu yang sempit itu supaya bisa beroleh kehidupan kekal, kita tidak akan mengalami kesulitan sekalipun banyak orang berusaha bahkan berebutan untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena itu, marilah kita berlomba-lomba berbuat baik, agar kelak kita tidak memperoleh kesulitan ketika kita masuk melalui pintu yang sempit itu, karena kita sudah memperoleh karcis. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.